Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Kahar dengan NIM 20051264026 dari S1 Teknik Informatika 2020B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang static routing. Pertama kali yang akan kita bahas adalah route atau rute. Rute sendiri merupakan koneksi antar jaringan, yaitu subnet IP yang berbeda. Kemudian untuk routing membutuhkan bantuan dari router. Kemudian konsep routing. Yang pertama ada destination, merupakan IP network yang dituju. Kemudian gateway, merupakan pintu keluar atau sebagai IP transit. Subnet gateway harus sama dengan subnet router. Routing dilakukan dalam dua arah. Kemudian tanpa gateway, IP hanya bisa berkomunikasi dengan IP satu subnetnya. Kemudian berikutnya adalah simulasi dengan Cisco Packet Tracer. Yang pertama kali kita buat adalah skema jaringan seperti berikut. Terdapat PC1, PC2, PC3, dan PC4. Kemudian dua buah switch 0 dan switch 1. Dua buah router, router 1, dan juga router 2. Kemudian hubungkan jaringan tersebut dengan kabel otomatis. Selanjutnya, pada PC1, konfigurasikan IP menjadi seperti berikut. IPv4 address-nya 192.168.1.1. Subnet mask 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.254. Begitupun pada PC2, IP-nya tetap .1, .2. Subnet mask sama dan juga gateway sama. Pada PC3, karena di gang 2 atau switch yang kedua adalah, maka diubah IP address-nya menjadi 2.3. Subnet mask sama, default gateway juga sama namun diganti dengan 2. Begitupun dengan PC4, hanya diganti titik belakangnya yaitu titik 4. Kemudian nyalakan flash Ethernet 0 dan serial 2 dari router 1 dan juga router 2. Flash Ethernet 0 kita nyalakan, serial 2 juga dinyalakan. Kemudian router 2 juga dinyalakan pada flash Ethernet 0 dan juga serial 2. Router 1 kita isikan pada flash Ethernet 0-nya adalah IP address 192.168.1.254, di mana 254 merupakan alamat gateway-nya. Subnet mask tetap 255.255.255.0. Kemudian pada serial 2 diisikan dari sambungan routernya IP address 12.12.12.1, karena pada router 1 subnet masknya tetap. Kemudian pada router 2 flash Ethernet diisikan .2.254, serial 2 12.12.12, titik terakhir diubah menjadi titik 2. Selanjutnya, jika kita ingin mengirimkan pesan dari PC1 ke PC3, maka belum dapat dilakukan karena belum diajari pada routernya. Untuk mengajarinya, pada routing static router 1 diisikan network 192.168.2.0, di mana 2.0 adalah network router tujuannya. Kemudian max-nya 255, 255, 255, 0 tetap. Kemudian next hop adalah alamat IP router tujuan
12.12.12.2. Kemudian di add muncullah pada kalau di bawahnya yaitu pada network address. Begitupun pada router 2 diisikan network, NAS, dan next hop sesuai dengan tujuannya yaitu router 1. Kemudian setelah di-add muncul di bawahnya seperti berikut. Nah, setelah dilakukan pengajaran tersebut kepada setiap router, kita coba ping real time secara real time dari PC1 ke PC3 menggunakan command prompt. Ping 192.168 alamat IP address dari PC3 yaitu .2.3. Kita tunggu sebentar. Pertama kali request timeout adalah hal yang wajar. Kemudian setelah ping berhasil, kita coba dari PC1 ke PC4. 192.168.2.4 ping tersebut juga berhasil. Kemudian kita tracer dari PC1 ke PC3. Masukkan alamat IP PC3.2.3. Tracer dapat langsung berjalan karena request timeout telah terjadi pada ping di atas. Jadi tracer bisa lancar secara langsung. Kemudian kita simulasikan pada mode simulation. Kita show none, edit filter, pilih hanya ICMP pada IPv4. Add simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita play. Dari PC1 bisa code switch karena sudah memiliki gateway. Dari gateway tersebut, maka diketahui router 1. Dari router 1 telah dilakukan pengajaran kepada tujuannya yaitu router 2. Maka bisa diteruskan kepada router 2. Dari router 2 telah menyimpan gateway dari switch yang kedua yaitu switch 1. Karena PC3 memiliki gateway juga, maka pesan dari PC1 ke PC3 dapat diterima dan dapat dikembalikan lagi ke router 2. Kemudian diteruskan ke router 1. Switch 0. Dan berhasil kembali ke PC1. Berhasilnya simulasi tersebut karena memiliki gateway dan pada routernya telah diajari IP tujuannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.